Selamat siang Bapak Ibu yang ada di sini semua. Semoga sehat selalu dan selalu dalam keadaan bahagia. Ya, izinkan saya sedikit memberikan tentang pertolongan pertama, terutama pada kasus tersedak. Ya, terutama saya lihat mungkin di sini ada yang punya anak atau yang punya cucu. Ya, biasanya anak kecil itu paling aktif. Ya, suka bikin benda-benda asing ataupun makanan ataupun segala apapun itu pasti masuk ke mulutnya. Nah, saya akan sedikit memberikan pertolongan pertama tentang bagaimana cara tindakan pertolongan pertama saat korban mengalami tersedak, ya, atau yang kita kenal dengan sumbatan jalan nafas. Kenapa? Apabila sumbatan jalan nafas ini tidak dilakukan, ya, maka korbannya akan mengalami kematian. Makanya lebih cepat mati saat terhambatnya jalan nafas ketimbang korbannya keluar. Nah, saat orang tersedak dan dia pingsan, dia hanya punya waktu 4-6 menit untuk hidup kembali. Lewat dari 8 menit orang yang tersedak, nanti dia akan yang namanya mati biologis atau mati meninggal. Nah, bagaimana cara tindakan pertolongan pertama pada kasus orang tersedak? Pertama, ibu tidak perlu panik. Ya, kita lihat ini contohnya. Kalau seandainya anak itu masih bisa batuk, ya, masih bisa merespon kita, itu tandanya dia mengalami tersedak parsial. Apa itu parsial? Berarti tidak total, di mana makanan yang nyangkut di tenggorokannya itu kecil, tidak menutupi jalan pernapasan. Tapi apabila anak kita sudah merespon menepuk seperti ini, mukanya memerah ataupun pucat, atau dia seperti ini saat kita panggil, kenapa dek, dia cuma yang bisa geleng-geleng kepala, bisa jadi dia tersedak total. Ya, kemungkinan dia makan bakso ataupun benda-benda yang lebih besar, sehingga itu katup epiglotis yang ada di tenggorokan kita tidak bisa memantulkan makanan itu, ya, nyangkut dan harus segera ditolong. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Namanya yaitu Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver. Di mana titik tekannya? Yaitu kita bisa cari untuk di pusat kita, ya, taruh jari manis kita, ya, terus taruh 2 jari di atas pusar kita. Nah, di atas jari telunjuk itu adalah titik tekannya atau dinding diafragma. Dimana kalau kita tekan, ya, itu mual seperti itu. Ya, boleh saya minta 2 orang untuk mencontohkan? Boleh saya. Lebih ke depan. Saya mau. Sama siap. Boleh, bebas. Ya. Ayo, Pak, saya mau diajarin soalnya saya punya. Ayo, udah anak saya ya. Anaknya usia berapa, Bu? Anaknya usia 8 tahun. Oh, sudah besar berarti. Ya, anggota tubuhnya sudah lumayan tinggi ya. Nah, ini bisa digunakan. Tapi ini hanya untuk digunakan untuk orang dewasa dan anak yang kisaran 5 tahun ke atas. Ya, yang porsinya sudah tinggi. Tapi untuk di bawah itu, untuk dede bayi tidak disarankan lakukan seperti ini. Ya, oke, boleh di sini. Bu, siapa yang menjadi korban? Ayo deh. Ya, oke, silakan berdiri di sana. Lurus. Nah, ya, oke. Pastikan, ya, sebelum kita melakukan tindakan pertolongan pertama, kita pastikan A3 dulu atau 3A, yaitu aman untuk kita yang nolong, aman untuk korban, dan aman untuk orang lain. Kita lihat dulu nih, ini areanya di sekolah. Di ruangan ini kira-kira aman atau tidak? Aman, berarti sudah ya. Terus aman untuk korban juga? Nah, dan aman untuk orang lain. Berarti boleh kita langsung tindakan pertolongan di tempat ini, oke? Ambil posisinya, ibu minta buka kakinya sejajar dengan bahu, oke? Ya, ibu buka dikit lagi, Bu. Nah, ibu masukkan kaki kanannya. Kanan saya. Iya, ke tengah-tengah itu, siap? Mohon maaf ya, Bu Laras ya. Nah, cari, Bu, titik tekannya. Oh, Bapak Caca ya, gantian. Mesti yang di depan. Oh, ya. Kan nggak ngeri. Pura-pura dong. Kalau nggak siswa aja. Buat sini saya aja. Oh iya, siswa aja sih. Oh iya nih. Oh iya. Ini bu dokter nih. Oh, jadi Bu Yani mau yang ditekan atau menekan?
belakang. Di dokter kita nih. Oh, saya ditekan dong berarti. Jangan tertekan ya. Ya, Ibu. Ya, bebas. Aduh, masuk lagi kakinya Bu ke dalam, ke tengah-tengah kaki korban. Ini tujuannya untuk menopang tubuh korban. Kalau seandainya tubuh korban lebih besar, kalau seandainya jatuh, tubuh kita siap. Ya, dibandingkan dengan posisi seperti ini. Kuda-kuda. Iya, kuda-kudanya. Kalau kita posisi seperti ini terlalu riskan. Kita ikut jatuh. Boleh? Ibu posisinya seperti yang begini dulu. Oke. Kita kesedang. Ya, cari itu titik tekannya, jari manisnya taruh di letak pusarnya, terus jari tengah sama jari telunjuknya taruh di atasnya. Telunjuk sama. Jari tengahnya taruh di atas jari manisnya. Oh, dari manis ya? Ya. Muka saya hilang udah. Oke, sudah ketemu Ibu? Ya. Nah, posisikan tangannya seperti ini. Ya. Ibu yang menjadi korbannya boleh agak sedikit membungkuk. Oke, hitungan ketiga Ibu tekan. Dicungkil ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ih, bener tau? Bener enak. Ya. Iya, bener. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita perasaannya enak mual gitu ya. Kita yang ngeluarin ya. Iya. Ya. Itu harus berkali-kali ya. Itu harus berkali-kali. Ya. Sebentar. Kalau seandainya korbannya terlanjur pingsan karena kita lama datang di tempat kejadian, maka korbannya kita baringkan, kita lakukan namanya RJP atau resusitasi jantung paru. Itu juga bisa berguna untuk orang yang mengalami serangan jantung. Ya. Terus untuk dedek kecil yang hitungannya 1-2 tahun ataupun masih hitungan berapa bulan, itu tidak disarankan seperti itu. Akan cukup ini ya, kita seperti ini, dipukulnya jangan di bagian leher. Pundak. Ya, tulang belika atau pundak. Ya, kita pukul sampai muntah. Terus bagaimana kalau misalnya seandainya korbannya itu, mohon maaf, bapak-bapak prenagen yang perutnya berapa senti? Iya, betul. Suami saya. Atau untuk ibu-ibu yang sedang mengandung yang usianya sudah 7 bulan atau begitu, masa kelahiran, itu tidak boleh lagi seperti ini. Oh. Ya, iya. Terus bagaimana? Kita di sampingnya korban, kita suruh membungkuk, kita bisa tepuk dadanya, pertemuan tulang dadanya. Itu kalau kita pukul menggema suara kita. Nah, pukul di depan situnya. Atau kita bisa di ini, kita pegang, membungkuk, kita pukul juga di belakangnya, boleh. Aku membungkuk. Ini untuk ibu atau bapak-bapak yang perutnya sudah maju. Prakteknya sekarang. Oh, boleh. Pak. Oke. Nah, kayak gini. Ini saya masih bisa menjamah nih. Ya, ada yang lebih parah lagi, Pak. Ya, lebih parah kan nggak bisa. Oke, posisinya maka saya di samping korban. Bisa itu karena nggak bisa ini. Betul, Bu. Juga ininya pas kita tekan dia membal. Bener, itu. Ya ini masih mending nih, masih one pack nih. Ya, iya, Six pack-nya belum. Oke, Pak. Namanya siapa, Pak? Fahmi. Oke, Pak. Saya Roman, komunikasi membantu. Oke, Bapak sedikit membungkuk. Oke. Ya. Ya, kita pukul. Bedeng, begini. Oh, begini. Keras Dua. Ya, jangan kenceng-kenceng, Bu. Jangan kayak orang punya dendam ya. Ya, pukulnya boleh tapi jangan kayak orang punya. Ya, seperti ini. Ayo, Pak. Batuk. Kita suruh batuk dulu, Bu. Batuk, Pak. Oh, masih nggak keluar. Itu mah Oke, kita lihat mukanya udah pucat, Pak. Ada sianosis. Apa itu sianosis? Kebiruan di bawah bibirnya. Ya, seperti orang yang berenang tuh, kalau pelamar berenang, itu kalau udah sianosis, suruh berhenti, Bu. Nanti anaknya bisa tiba-tiba ngapung. Itu bahaya. Kenapa bisa sianosis? Berarti oksigennya berkurang dalam tubuhnya. Ya, kita lihat ada sianosis. Ya, saya bantu ya, Pak. Kita tepuk. Kalau ini masih nggak mempan, kita tepuk di belakangnya. Tuh. Oke.
Oke, seperti itu. Dengar Pak, dengar. Cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin next saya bisa seperti ini lagi. Mungkin kita belajar RJB dulu. Ya, pijat jantung. Mungkin kesempatan lain hari. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tusuk beli tusuk ya, tusuk yang tajam ya. Yang harus kalian perhatikan pertama adalah benda yang menancap itu. Kalau seandainya benda yang menancapnya itu goyang-goyang, masih goyang-goyang, itu boleh dicabut. Tapi kalau seandainya benda ini tembus tusuknya sampai tembus, itu jangan ditarik. Ya, kecuali yang nusuk itu kaca. Nih, kaca ceritanya. Orang lagi main bola, nendang bola, kena kaca, pecah, nusuk ke dia. Itu baru boleh dicabut, biar ke dalam. Kenapa? Kaca pinggirannya tajam. Kalian biarin juga sama aja. Kalau benda kayak gini, contoh ini paku. Ya, kalau paku yang tajam ujungnya doang. Ya, pegang. Jangan dicabut. Terus kita apa kan? Kita bikin bantalan. Ya, bikin donatan. Ya, karena ini udah ada contohnya. Nih. Ya, ini namanya donatan. Kalau ada kasa gulung, kalian cukup kalian taruh di sekelilingnya, di sekitarnya, kalian tekuk seperti ini. Ya, bikin donatan begini lama Kak. Airnya apa lupa, boleh. Kalian boleh lakukan seperti ini. Kalian jepit. Ya, kalian jepit. Pegang dulu lagi itunya. Lepas. Karena ada ini, saya taruh dulu. Sip. Ya, baru kita tutup. Kita cara menggunakannya jangan begini. Gunakan kasa gulung seperti ini, jangan begini. Ya. Nah, nanti kita ada next pertemuan kita ada evakuasi. Jadi nanti begitu dibuka akan saya keluarkan. Kalian harus evakuasi korbannya. Ya. Nanti kita menggunakan kabel juga, jadi kalian angkat korban, turunkan korban dari atas. Kalau sudah, kita bikin masingan. Ini bikin slab 8, kita jadikan seperti ini. Ini sudah berdiri. Ini nanti ditambah. Seperti ini.
Nah, nanti kalian dua orang silakan maju ke depan praktek. Cuma ininya nggak pakai kasa, kalian pakai mitela. Itu mitelanya banyak, ya. Nanti dipilih sama kakaknya. Dua orang. Satu orang jadi korban, satu orang jadi penolong. Ya. Ya, kalau pakai mitela, perhatikan. Kalau pakai mitela, gunakan selap 4. Ya. Terus, ya. 3. Ini. Nah, masukin. Ya, sama. Tinggal gini aja. Tapi ini kan pakai selat 8, nanti kalian bikin pakai selat 4.